Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaningrum dan teman saya Nur Aminasari. Di sini kami akan menjelaskan materi algoritma RC4. Algoritma modern RC4. Algoritma RC4 adalah algoritma yang membangkitkan keystream yang kemudian di-XOR-kan dengan plaintext pada waktu enskripsi dan di-XOR-kan dengan bit-bit ciphertext pada waktu deskripsi. Algoritma Playfair-Cipher merupakan satu diagram cipher substitusi algoritma RC4 atau reverse kode 4 merupakan salah satu algoritma kriptografi modern yang tergolong ke dalam algoritma simetris. Algoritma simetris adalah algoritma kriptografi yang memakai kunci sama saat proses enskripsi atau proses penyandian pesan, dan proses deskripsi atau proses pengembalian pesan asli. Tahapan pada algoritma RC4. Langkah ke-1, inisialisasi larik S banding S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 55 sama dengan 255. Langkah kedua, menentukan nilai kunci. Jika panjang kunci U lebih dari 256, lakukan padding sehingga panjang kunci menjadi 256 byte. Contoh U sama dengan ABC ABC hingga U mencapai 256 byte. Langkah ketiga, lakukan permutasi nilai-nilai ke dalam larik S. Langkah keempat, bangkitkan aliran kunci. Langkah akhir, lakukan enskripsi. Contoh perhitungan algoritma RC4. Dalam studi kasus perhitungan kita kali ini, kita akan menginskripsi mode 4 byte. Untuk lebih menyederhanakan dalam perhitungan manual, S-box yang kita miliki contohnya dengan panjang 4 byte, dengan S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, dan S3 sama dengan 3. Sehingga array S menjadi 0, 1, 2, 3. Langkah 1. 4 byte kunci array banding K sama dengan 2573. Ini sesuai keinginan, harus dirahasiakan. Langkah kedua, plaintext atau pesan asli yang akan dienskripsi. Contohnya HALO. Ekspansi kunci. Sebelum melakukan enskripsi atau merubah pesan asli menjadi kode rahasia atau ciphertext, dalam algoritma ini kita perlu membangkitkan kunci terlebih dahulu untuk mendapatkan keystream. Untuk melakukan keystream, ini stage internal yang meliputi bagian, yaitu langkah ketiga dan keempat dari tahapan yang telah dituliskan di atas. Lakukan CAS atau Key Stage Array. J sama dengan 0 for I 0 to 255 do. J tambah SI tambah UI mood 256. Swap SI SJ. And for. Karena contoh perhitungan kita menggunakan 4 byte, contoh sederhana, maka iterasi yang akan kita jalani adalah sebanyak 4 iterasi. Iterasi 1. I sama dengan 0, J sama dengan 0 tambah S0 tambah K, 0 mood 4. 0 tambah 0 tambah 2, mood 4 sama dengan 2. Swap S0
S2. Hasil array S-nya yaitu 2103. Penjelasannya yaitu 1 sama dengan 0 untuk nilai awal 1. Begitu juga J bernilai 0. S0 sama dengan 0 sesuai dengan angka yang ada pada langkah pertama. Sedangkan K0 sama dengan 2. Jadi, semua urutan diawali dengan 0, bukan 1. Swap artinya mengganti posisi array dari array awal yang ada di langkah ke-1, yaitu 0123. Swap S0 dengan S2 berarti 0 berganti posisi dengan 2 sehingga menjadi 2103. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Amina Sari. Baik, saya akan melanjutkannya. Iterasi kedua. I sama dengan 1, J sama dengan 2 tambah S1 tambah K1 mod 4. Sama dengan 2 tambah 1 tambah 5 mod 4 sama dengan 0. Swap S1, S0 hasil array S1203. Penjelasan ilustrasi kedua, kita melihat bahwa I sudah menjadi 1 karena I akan bertambah 1 untuk setiap iterasi. Jika kita lihat nilai J adalah 2, nilai J ini berasal dari nilai akhir J pada iterasi sebelumnya. Kemudian nilai S, K diteruskan dari urutan sebelumnya. Begitulah langkah selanjutnya hingga iterasi keempat sebagai berikut. Ini adalah iterasi ketiga dan iterasi keempat. Lalu kita akan melakukan PRGA langkah keempat. I sama dengan 0, J sama dengan 0. For IDX 0 to panjang plain text dikurang 1 do. I sama dengan I tambah 1 mod 256. J sama dengan J tambah SI mod 256. Swap SI SJ. T sama dengan SI tambah SJ mod 256. K sama dengan ST atau K-stream. C sama dengan KP IDX N4. Nah, kita akan juga melakukan sebanyak 4 iterasi. Ini adalah iterasi pertama. Penjelasannya adalah perlu diketahui bahwa nilai array awal di sini adalah nilai akhir array dari proses sebelumnya yaitu 1203. Nilai awal I dan J sama dengan kosong karena nilai awal dari proses tahap ini I ditambahkan dengan 1 untuk setiap iterasi ya kawan. Sedangkan J ditambahkan dengan S nilai I. Swap nama artinya seperti pada proses sebelumnya, yaitu menukar tempat array dari I dan J yang telah dihasilkan. Kemudian pada langkah ini, kunci akan didapat dari penjumlahan nilai array dari I dan J. Pada contoh di atas hasil kunci adalah 2 dan koferensi ke dalam bilangan biner. Iterasi kedua, penjelasannya. Pada iterasi kedua dilakukan hal yang sama dengan nilai I ditambah 1, sedangkan nilai I adalah nilai akhir J dari proses sebelumnya. Nah, selebihnya caranya sama dengan yang sebelumnya hingga iterasi terakhir. Ini adalah bentuk iterasi ketiga dan iterasi keempat. Enkripsi pesan. Sekarang masuklah kita pada tahap terakhir yaitu enkripsi pesan. Setelah menemukan kunci untuk tiap karakter, maka dilakukan operasi XOR antara karakter pada plain text dengan kunci yang dihasilkan. Berikut adalah tabel ASCII untuk tiap-tiap karakter pada plain text yang digunakan. Huruf kode ASCII biner 8 bit. Jika ciphertext dalam bentuk biner diubah ke dalam kode ASCII, maka hasilnya adalah kata sandi JBNL. Perlu diingatkan bahwa XOR adalah operasi pada bilangan biner yang hasilnya akan bernilai 1 jika kedua karakter memiliki angka yang berbeda, dan bernilai 0 jika karakter sama. Deskripsi sandi. Proses deskripsi ciphertext menggunakan algoritma RC4 ini sama untuk proses key-nya.
Untuk mendapatkan plain text, hypertext yang diperoleh di XOR-kan dengan pseudo random byte yang didapat sebelumnya. Maka hasilnya adalah plain text atau teks asli. Pesan dikirim dalam bentuk hypertext hingga setelah sampai di penerima, pesan dapat kembali diubah menjadi plain text dengan meng-XOR-kan dengan kunci yang sama. Pemrosesan pesan setelah sampai pada penerima dapat dilihat pada di bawah ini. Demikianlah penjelasan algoritma RC4. Semoga kawan-kawan pada ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.